Guys, ngeri banget ini guys. Tetangga dekat kita, negara Malaysia, sedang tidak baik-baik saja. Wah, mereka bentar lagi kolaps. Sekarang udah ada puluhan ribu orang yang kena PHK massal. Mereka kehilangan pekerjaan guys, nggak ada job di sana. Apa sih yang terjadi dengan Malaysia ya guys ya? Kenapa ya mereka bisa sampai PHK puluhan ribu orang dipecat loh? Kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi nih ya, ini berita fresh from the oven, PHK besar-besaran terus-menerus terjadi, ribuan orang di PHK setiap bulannya di negara Malaysia. Dan ini khususnya terjadi pada sektor-sektor yang justru sangat penting loh buat pertumbuhan ekonomi. Contoh, sektor yang paling banyak PHK massal di Malaysia, pertama sektor manufaktur, kedua sektor perdagangan grosir dan retail, ketiga sektor yang berhubungan dengan logistik. Jadi teman-teman sektor manufaktur, perdagangan, logistik ini yang paling banyak terdampak ya, gara-gara ya mereka juga sektor yang paling rentan ketika terjadi krisis global. Krisis ekonomi global ini sebetulnya disebabkan bukan gara-gara Malaysia sendiri, tapi karena konflik antar negara nih di berbagai kawasan di Eropa, di Timur Tengah, bentar lagi pindah ke Asia Timur. Inilah faktor utama yang paling mempengaruhi fenomena PHK di Malaysia guys. Dan suka nggak suka ternyata tiga sektor itu adalah sektor yang sangat bergantung pada permintaan global gitu. Jadi kalau kondisi dunia nggak baik-baik saja, orderan berkurang. Kalau orderan berkurang ya pabrik-pabrik yang banyak menampung tenaga kerja, mau nggak mau suka nggak suka bakal terdampak. Harus pecat orang karena orderan mereka juga berkurang. Nah ini ngeri karena sektor manufaktur, logistik itu sektor yang banyak menampung tenaga kerja loh. Dan lebih tragis lagi ya, PHK massal ini memang ternyata terjadi di Malaysia, khususnya di daerah-daerah yang menjadi pusat ekonomi negara Malaysia itu sendiri. Jadi teman-teman tahu lah kalau di Indonesia itu pusat ekonomi ada di mana? Di SCBD, di Jakarta dalam arti luas, di Jabodetabek lebih luas lagi. Ada lebih luas lagi di mana lagi? Di Jawa Barat. Baru abis itu pindahlah ke Jawa Timur, ke Sumatera Utara, ke Sulawesi Selatan. Tapi kalau lu berbicara tentang perekonomian Indonesia udah pasti ngomongin Jabodetabek lah. Nah khususnya nih kalau Malaysia, lu ngomongin ekonomi Malaysia, pusat ekonominya ada di Klang Valley. Jadi Klang Valley ini kayak Jabodetabeknya kita lah, itu pusat industri, itu pusat perkantoran. Nah teman-teman, area metropolitan terbesar yang menjadi pusat ekonomi Malaysia ya udah pasti ada Kuala Lumpur, ada Shah Alam, ada Petaling Jaya, ada Subang Jaya, ada Klang, ada juga sih beberapa kota lain di negara bagian Selangor ya. Nah ini semua kalau di-combine, inilah pusat ekonominya Malaysia. Inilah yang kita bilang sebagai Klang Valley guys. Kalau lu lihat ya data kontribusi PHK nasional di Malaysia ini per Maret 2026. Kontributor terbesar nomor 1 bukan Kuala Lumpur tapi Selangor. Selangor itu 29,3%. Kedua ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur di 25,6%. Dan kalau kita total nih Selangor, Kuala Lumpur, nah inilah jadi Klang Valley ini ya, totalnya itu lebih dari 54% guys. Jadi mayoritas PHK yang terjadi ya di pusat ekonomi mereka. Jadi jantung ekonomi Malaysia sendiri hancur lebur guys. Sedih. Dan data ini sinkron dengan kalau kita lihat nih kuartal 1 laporan PHK di Malaysia konsisten naik setiap bulannya, year on year. So teman-teman lihat di layar kaca nih, jumlah PHK di Malaysia bulan Januari 2025 itu 6.200 orang di PHK. Tapi di Januari 2026 naik jadi 10.700 orang yang di PHK. Februari 2025 cuma 5.400 orang di PHK. Tapi tahun 2026 bulan yang sama Februari naik jadi 7.500 orang. Masuk ke Maret gimana? Maret 2025 5.400 orang di PHK. Ke Maret 2026 5.900 orang yang di PHK. Kalau di total guys, kuartal 1 2025 ada 16.000 orang yang di-cut, non-job, jadi pengangguran. Tapi Q1 2026 jumlahnya bukannya berkurang tapi malah naik jadi 24.000 orang loh yang di PHK. Artinya guys, ini naik hampir 50% jumlah pengangguran di Malaysia guys. Di jantung ekonominya Malaysia, pengangguran bukannya berkurang tapi malah naik terus. Naiknya hampir 50%. Ini berita yang sangat sedih guys, tragis nih. Kenapa tragis? Karena kalau kita lihat ya memang fakta menunjukkan yang PHK juga bukan pabrik-pabrik kecil tapi pabrik-pabrik besar. Pertama nih ada WRP Asia Pasifik SDNBHD nih. Jadi perusahaan berhad dari Malaysia, spesialis membuat sarung tangan. Jadi pabrik sarung tangan ini yang ada di Sepang Selangor ini ya, tanggal 15 April itu resmi. Mereka udah pecat total sekitar 1.426 karyawan guys. Sedih banget nih. Dan pabriknya juga udah bilang mereka terpaksa lakukan ini. Kenapa? Karena komponen biaya udah semakin gak masuk akal. Biaya cost itu naik terus.
Supply chain rusak gara-gara ada konflik di Timur Tengah. Ya suka nggak suka ternyata pabrik ini banyak mengandalkan petrokimia. Petrokimia adalah bahan baku yang sering dipakai jadi polyester, baju, sarung tangan, termasuk material yang dipakai oleh pabrik ini. Karena mereka wajib ada stok tuh, stok petrochemical, stok bahan-bahan kimia. Dan kalau biayanya makin lama makin tinggi gara-gara perang di Iran, ya suka nggak suka, artinya perusahaan ini nggak bisa lagi survive. Karena biaya produksinya udah pasti meningkat. Dan ditambah lagi gangguan rantai pasok, dampak konflik Timur Tengah, ujung-ujungnya apa ya, biaya operasional pasti membengkak. Dan suka nggak suka, wajib mereka melakukan PHK massal. Makanya lo nggak usah heran kalau dari satu pabrik aja dari Selangor bangkrut, bisa ribuan orang yang di-cut loh. Sadis ya. Belum lagi perusahaan rokok lah, BAT ya, British American Tobacco yang ada di Malaysia. Lu tahu dia juga mau melakukan PHK massal, pengurangan tenaga kerja ribuan orang yang bakal di PHK karena perusahaan mau melakukan efisiensi operasionalnya sendiri. Udah pasti dong karena banyak yang crash. Ini makanya banyak orang yang aneh ketika bilang Indonesia dirugikan, Malaysia diuntungkan dengan perjanjian dagang. Salah. Indonesia itu sangat-sangat diuntungkan, yang dirugikan siapa? Malaysia. Dan ini terbukti. Bakal makin banyak banjir PHK massal di Malaysia. Karena gue udah berulang kali bilang, lu jangan ngaco nonton berita dari anjing-anjing peliharaan George Soros lu. Mereka pada bilang Malaysia tambah berjaya. No, Malaysia tambah nyungsep. Makanya lu gak usah heran kalau banyak pabrik-pabrik gede ya udah mau gak mau harus PHK massal guys. Termasuk British American Tobacco. Dan itu kan data kuartal 1 ya. Udah puluhan ribu orang di-cut. Hari ini udah bulan April. Lu tau gak? 16 hari pertama bulan April. Itu tambah lagi gak orang yang di PHK? Tambah. Udah hampir 4.700 orang yang di-cut guys. Jadi artinya kalau lu total nih dalam 1 tahun bisa tembus nih ratusan ribu orang ekstra lagi yang kena pecat di Malaysia guys. Gila gak? Jadi tiap bulan ribuan orang dipecat di Malaysia. Dan ini bukan kata gua. Ini Menteri Ekonominya Malaysia sendiri yang bilang ribuan orang udah dipecat di bulan April 2026. Padahal bulan April belum berakhir ya. Datanya baru sampai pertengahan April loh. Tapi udah ada lebih dari 4.700 orang yang dipecat guys. Dan menurut pemerintah Malaysia penyebab utama PHK massal itu ya kenaikan biaya energi, krisis supply global tadi kita udah bilang, naiknya harga minyak dunia, Brent itu naik di atas $90 per barel, biaya logistik dan transportasi akibatnya naik. Ujung-ujungnya pasti menghancurkan biaya operasional perusahaan tambah mahal. Ya kalau biaya operasional perusahaan tambah mahal sementara pembelian begitu-gitu aja, ya ujung-ujungnya ya pengurangan tenaga kerja ya harus diambil guys. Itu ya keputusan yang sulit. Tapi suka nggak suka memang negara harus masuk. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten. Bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Tapi suka nggak suka, memang negara harus masuk. Dan sebetulnya nggak aneh juga ya kalau seandainya orang terjadi kok Malaysia tambah hancur lebur, tambah kolaps. Gak usah heran, bukan cuma Benix kok yang berhasil meramai kehancurannya Malaysia. Lu tahu Christina itu by bukan orang sembarangan, dia itu ketua Kadinnya guys. Kadin itu kamar dagang industri yang ada di Malaysia, namanya MICI kalau di sana. Jadi Malaysian Chamber of Commerce. Dia bilang ya perang dagang di Amerika Serikat pasti menyebabkan gelombang PHK besar, spesifik nih. Dan menurut perhitungan dia minimal ada 50.000 lapangan kerja yang hilang. Kenapa? Salah satunya karena perjanjian dagang Amerika Serikat dan Malaysia merugikan Malaysia guys. Dan itu jelas lu lihat di artikel nih. Presiden Donald Trump gara-gara menerapkan tarif ke Malaysia, tarif Malaysia itu akan menghancurkan 50.000 lapangan kerja. Dan yang terpengaruh siapa? Lapangan kerja yang ada di Penang, Johor,
Klang Valley. Udah pasti akan semakin nyungsep, kata Malaysian International Chamber of Commerce and Industry MICI, yaitu presidennya Christina T ini. Menurut Presiden Kamar Dagang Malaysia ini, ya sektor yang paling beresiko tinggi menurut dia adalah sektor yang berhubungan dengan elektronik, sektor pabrik sarung tangan, otomotif, dan sektor-sektor yang memproduksi barang ekspor. Ujung-ujungnya apa? Produk mereka makin mahal. Dan banyak pelaku usaha di sektor ini adalah pengusaha UMKM. Artinya dari sini teman-teman bisa tahu ya bahwa memang tarifnya Donald Trump ini bakal menghancurkan perekonomian Malaysia, guys. Dampaknya itu sangat-sangat signifikan. Dan makanya teman-teman gak usah heran ya, kalau di tahun 2025, ini full year ya, GDP-nya Malaysia itu tumbuh 5,2%. Oke, gimana dengan tahun 2026? Karena mereka sudah berhasil menggadaikan negaranya di tahun 2026, lu udah tahu dong, GDP mereka diprediksi bisa jatuh ke 4%. Menurut pemerintah Malaysia sendiri, bukan menurut Benix, bro. Lu lihat datanya, menurut pemerintah Malaysia, GDP Malaysia di tahun 2026 akan nyungsep. Tadinya 5,2%, sekarang bakal jadi 4% sampai 4,5%. Nyungsep, bro, garansi. Pemerintah Malaysia yang ngomong, bukan gua. Bank Negara Malaysia apa? Sama juga. BNM, Bank Negara Malaysia bilang GDP proyeksinya di Malaysia 2026 itu sama juga 4-5%. Menurut IMF, GDP Malaysia juga sama-sama nyungsep. Angkanya 4,7%. Jadi dari sini udah bisa lihat ya, kalau sebelumnya di tahun lalu ada di 5,2%, ya sekarang ada di 4%, ya lu nyungsep 1,2%, itu tragedi, guys. Itu bakal banyak yang berdarah, guys. Bakal banyak yang mati. Bakal banyak yang kehilangan pekerjaan. So, gue sedih ketika mendengar kabar ini. Terlebih lagi ketika gue tahu Indonesia apa yang terjadi. Udah berulang kali media-media peliharaan anjing George Soros ini ya bilang Indonesia bakal hancur. Gue satu-satunya bilang enggak. Kalau Malaysia tambah hancur, Indonesia malah untung. Kenapa? GDP Indonesia ketika Malaysia makin nyungsep di tahun 2026, Indonesia kebalikannya. Indonesia di tahun 2025 GDP kita di 5,1%. Tapi di tahun 2026 logikanya ya, kalau Malaysia nyungsep apakah kita juga ikut nyungsep? Ternyata tidak. Ternyata ketika Malaysia tambah nyungsep, Indonesia justru naik. Tahun lalu kita 5,1%, tahun 2026 prediksinya kita bakal tumbuh di atas 5,5%. Bahkan bisa sampai 6%. Beda jauh dengan si Malaysia. Malaysia tadinya 5,2%, sekarang jadi 4%. Indonesia tadinya 5,1%, sekarang jadi bisa sampai 6%. Ini menurut pemerintah Indonesia ya, antara 5,5 sampai 6%. Oke lah versi pemerintah. Versi yang lain gimana? Versi Bank Indonesia kita itu antara 4,9% sampai 5,7%. Tetap aja sih growing. Nah versi IMF sendiri gimana? IMF ternyata bilang Indonesia GDP-nya tetap 5%, guys. Dan bahkan kemungkinan lebih lagi dari 5%. Jadi dari sini lu bisa lihat lah bahwa kalau orang bilang Indonesia dirugikan dengan tanda tangan tarif Donald Trump, no. Malaysia dirugikan, yes, persis. Indonesia diuntungkan. Makanya lu bakal lihat sendiri, dibuktikan lah tahun ini, nanti kita ketemu lagi nih di akhir tahun 2026 dan kita buktikan apakah iya Indonesia GDP-nya minus. No, gue yakin justru malah bertumbuh. Dan gue pede banget kalau pemerintah cuma bilang 5,5%, gue yakin bahkan bisa sampai 6%. Lu bayangin, Malaysia cuma 4% dan Indonesia kalau bisa 6%, oke, good news. Bakal lebih gampang kita catch up ke 8%. Dan kita harus punya cita-cita bener-bener nyentuh 8%. Karena Vietnam aja tahun ini targetnya udah tumbuh 10%. Tahun lalu mereka berhasil achieve 8%. Lah Vietnam aja bisa, kenapa Indonesia gak bisa? Kita jangan mau kalah dong, malu dong. Makanya lu jangan suka kemakan propaganda media-media Malaysia lu atau media-media Indonesia yang udah jadi anjing peliharaan George Soros. Jangan mau lu ditipu lu. Hoax semua aja beritanya lu. Karena ya faktanya ya diakui Indonesia ekonomi kita bakal tumbuh di atas 5%. Malaysia di bawah 5%, guys. Kalah sama kita. Ya data sudah berbicara, guys. Based on data aja kita. So dari sini teman-teman kesimpulannya gimana sih menurut lu? Lu sendiri yakin gak? Pede gak sih dengan perekonomian Indonesia? Bakal tambah baik atau bakal tambah buruk? Dan pertanyaan gue gini, apakah PHK massal yang terjadi di Malaysia ini bakal terus berlanjut, guys? Dan kalau terus berlanjut, lu tau gak sih sektor mana di Indonesia yang bakal diuntungkan, yang bisa ambil momentum dari PHK massal, krisis ekonomi yang bakal terjadi di Malaysia, guys? Sharing dong teman-teman di kolom komentar yang di bawah ini. Menurut kalian perusahaan mana aja nih yang bakal diuntungkan? Emiten apa yang akan diuntungkan di Indonesia ketika Malaysia semakin turun ekonominya, tidak kompetitif dan banyak PHK massal di sana? Menurut kalian emiten apa ya yang bakal diuntungkan? Sharing dong pandangan kalian di kolom yang ada di bawah ini. Dan lu yakin gak Indonesia bisa tumbuh di atas 5,5% mengalahkan Malaysia? Kalau iya alasannya kenapa? Kalau enggak alasannya kenapa? Tulis juga segera di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa. Jangan lupa like and subscribe channel Benix dan share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.